Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Bu Asri dapat menyapa kalian kembali dalam kelas Maya. Hari ini kita akan membahas tentang surat dinas. Ya, tentu kalian sudah pernah dong melihat atau mungkin menerima dan membaca surat dinas. Nah, apa sih surat dinas itu? Yuk, mari kita sama-sama perkaya wawasan kita tentang surat dinas. Yang pertama akan kita awali dengan pengertian dari surat dinas. Nah, bisa kalian lihat ya, surat dinas adalah surat yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi tentang keperluan kedinasan, seperti misalkan pemberitahuan kedinasan, undangan rapat, permohonan izin, dan lain sebagainya yang sifatnya kedinasan. Karena sifatnya kedinasan, tentu sifat surat ini adalah resmi yang otomatis dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang bagus. Seperti itu ya. Lalu unsur-unsur apa saja yang perlu ada dalam menyusun surat dinas? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini Bu Asri sudah menyiapkan contoh surat dinasnya nih. Oke, sudah ya. Kita lihat bersama. Yang pertama, yang paling atas ini disebut apa? Iya, yang paling atas ini disebut dengan kop surat atau disebut juga kepala surat. Yang namanya kepala nih letaknya yang paling atas ya. Kepala surat atau kop surat ini berisi tentang identitas instansi atau lembaga yang mengirim surat tersebut. Nah, karena ini merupakan identitas instansi atau lembaga, berarti kop surat ini berisi nama lembaga, contoh nih ya, ini OSIS nih ya, organisasi ya, nama lembaga, dan disertai alamat instansi atau lembaga pengirim surat. Sehingga kop surat ini merupakan identitas dari pengirim surat atau instansi pengirim surat. Lanjut ya. Selanjutnya ada nomor surat. Nomor ini dikeluarkan oleh instansi yang mengirim surat. Jadi formatnya berbeda-beda tergantung dari instansi yang mengirim surat tersebut. Selanjutnya ada lampiran. Apa sih lampiran? Lampiran di sini merupakan berkas yang dilampirkan guna mendukung isi dari surat dinas tersebut. Ya, jadi ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak, tergantung dari keperluan apakah surat ini perlu didukung oleh berkas lainnya di luar dari lembar surat dinas ini atau tidak. Jadi kalau tidak ada, boleh kalian tulis strip. Kalau ada misalkan satu berkas lampiran yang maka ditulis satu berkas. Seperti itu ya. Selanjutnya, hal ini merupakan inti dari surat atau bisa disebut dengan kata kunci yang menggambarkan isi dari surat. Contoh, di sini tertulis satu kata yakni undangan. Berarti sebelum kita membaca isi surat ini nih, kita akan tahu bahwa isi surat yang ditulis oleh OSIS SMP Negeri 12 Malang itu pasti terkait tentang undangan. Cuman bagaimana info jelasnya terkait undangan tersebut, ya kita harus membaca suratnya. Jadi ini lebih kepada inti besarnya seperti apa sih? Seperti itu garis besarnya, oke? Selanjutnya di sini ada apa nih yang Ibu tunjuk? Iya, di sini disebut dengan alamat surat atau kita sebut juga tujuan surat. Jadi kepada siapa nih surat ini diperuntukkan? Surat dinas ini diperuntukkan untuk siapa? Kita tulis di sini ya, di atas sebelah kiri ini. Selanjutnya, di pojok kanan atas ini disebut dengan tanggal surat. Kok tanggal suratnya nggak ada kotanya, Bu? Ya, karena ini surat dinas, maka kota yang menunjukkan tempat instansi menulis surat di mana tempatnya atau kotanya, ini sudah tergambar di dalam identitas surat nih, di dalam kop surat.
sehingga tidak perlu kembali ditulis di dalam tanggal surat. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa ini? Dengan hormat, koma. Iya, ini disebut dengan salam pembuka, betul. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan isi surat. Sebelum isi surat, dalam surat dinas juga boleh ditambahkan paragraf pembuka. Artinya tidak langsung to the point kepada isi surat. Kalau ini kan langsung to the point nih isinya. Mengapa Ibu bilang to the point? Karena di dalam paragraf ini sudah tergambar maksud surat, yakni mengundang. Jadi sudah tergambar di sini. Ya. Selanjutnya, nih yang Ibu arahkan apa ini? Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadiran saudara, kami mengucapkan terima kasih. Iya, ini adalah paragraf penutup. Atau disebut juga ada yang menyebutnya sebagai kalimat penutup. Selanjutnya di sebelah ini kanan bawah. Iya, ini adalah nama penulis surat ya. Jadi nama dari perwakilan instansi yang menulis surat tersebut. Oke, biasanya dilengkapi juga dengan tanda tangannya nih di sini. Selanjutnya, biasanya akan ada juga tanda tangan lebih dari satu pihak. Nah, itu maksudnya apa? Kalau ada dua pihak di sini yang tanda tangan, berarti salah satunya adalah sebagai pihak yang memperkuat unsur surat tersebut, ya, yang memperkuat surat tersebut. Selanjutnya yaitu ada tembusan. Nah, tembusan di sini maksudnya adalah surat ini diberikan kepada siapa nih di luar dari alamat surat ini, di luar dari tujuan yang ditulis di sini. Oke? Jadi yang mendapatkan surat ini tidak hanya ketua kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 12 Malang saja, tapi kepala SMPN 12 juga mendapatkan atau menerima surat ini sebagai apa ya, maksud untuk mengetahui adanya surat dinas ini. Seperti itu ya. Wah, gimana? Sekarang wawasan kalian tentang surat dinas sudah semakin bertambah. Jadi jangan lupa nih unsur-unsur surat dinas ada apa saja dan urutannya apa saja. Oke? Sekian ulasan dari Bu Asri tentang surat dinas.